Nama saya Justinus Kristiono dari unit SMP Fransiskus Tanjung Karang. Usianya saat ini 52 tahun. Alamat rumah di Perum Nusantara Permai, Blok A7 nomor 9 Sukabumi. Jadi anggota sekitar 20-an tahun. Pertama saya ingin mengelola keuangan pribadi saya karena waktu itu saya belum menikah, dan saya berpikir bahwa saya harus punya persiapan-persiapan terkait dengan keuangan saya sampai saya nantinya berkeluarga. Itu motivasi awal saya. Koperasi kredit adalah bagian dari sistem koperasi di Indonesia, dan untuk Kopdit ini masuk di kriteria koperasi simpan pinjam. Ini menyelenggarakan pelayanan berupa simpanan dan pinjaman kepada anggota. Keuangan koperasi yang sehat dan valid adalah sistem keuangan yang dikelola secara aman, kemudian juga ada perlindungan terhadap sistem keuangannya itu, lalu ada selalu menjaga likuiditas dari keuangannya dan juga pertumbuhan dari sistem keuangannya. Semua itu dikelola dengan administrasi yang baik dan adanya bentuk monitoring dan pengawasan hingga sistem audit. Di Mekarsai yang saya tahu bahwa memang Mekarsai dibangun dari pendidikan, berkembang dengan pendidikan dan dikontrol dengan pendidikan. Artinya koperasi Mekarsai, koperasi yang dalam bentuk credit union ini terdiri dari anggota-anggota dan orang-orangnya. Jadi yang terpenting adalah peningkatan kapasitas orang atau sumber daya manusianya. Untuk peningkatan sumber daya manusia itu bisa kita lakukan melalui pendidikan. Ketika awal didirikan, itu Mekarsai diawali dengan proses pendidikan. Kemudian berkembang dengan pertambahan anggota dan sebagainya, itu juga diwajibkan untuk ikut dengan pendidikan. Kemudian perkembangan selanjutnya terkait dengan pengurus, pengawas, kemudian terkait dengan karyawan dan sebagainya, itu kompetensinya dibangun melalui pendidikan. Kedepan Mekarsai memasuki masa pasca pandemi. Pasca pandemi ini ada banyak sekali lembaga-lembaga, baik lembaga keuangan maupun di luar lembaga keuangan yang mengalami kesulitan. Saya melihat bahwa perlunya nanti ke depan ada beberapa aspek perspektif yang harus kita kembangkan di Mekarsai ini dan menjadi perhatian utama. Aspek yang pertama tentunya keuangan, karena kita adalah koperasi Mekarsai adalah lembaga keuangan. Nantinya perspektif keuangan ini kita benar-benar bisa melakukan perlindungan, menjaga keamanan dan kesinambungan dari keuangan di Mekarsai. Yang berikutnya terkait dengan perspektif anggota, karena koperasi Mekarsai ini besar karena adanya anggota. Nah, di sini kita perlu nantinya bagaimana melakukan layanan terhadap meningkatkan layanan terhadap anggota, juga bagaimana nanti rentang produk-produk itu benar-benar menjadi satu yang dibutuhkan oleh anggota. Yang selanjutnya saya melihat bahwa Mekarsai harus mengembangkan perspektif internal bisnisnya, di mana di sini tentunya kita harus selalu berinovasi ke depan, karena Mekarsai ke depan akan menghadapi era digital di mana persaingan cukup tinggi. Di sisi lain tentunya efisiensi operasional juga harus dilakukan. Yang terakhir mungkin terkait dengan perspektif tentang pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, ini juga tanpa pembelajaran atau tanpa pendidikan, tentunya aspek pembelajaran pertumbuhan ini tentunya akan terganggu atau terhambat. Jadi saya melihat bahwa 4 perspektif ini ke depan sudah menjadi syarat untuk majunya Mekarsai. Demikian, Mbak.